Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini kami akan mempresentasikan atas grup ini ya, metode AHP dengan judul pemilihan vendor fabrikasi support PTBA dengan metode AHP. Di sini kami membawa tim kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Galuh Setiawan. Yang keduanya Pak Kiki Wintarto. Yang ketiga adalah Khairul Kiram. Dan keempat adalah Pak Octavio Nurcahyo. Continue. Untuk konten kali ini kami akan membawakan sekitar ada 6 Pak Bu. Yang pertama yaitu objektif description-nya. Yang kedua adalah problem solve-nya. Terus yang ketiga definisi dari kriteria dan measurement. Yang keempat data dari measurement-nya. Yang kelima adalah data calculation dan evaluasi menggunakan AHP. Terus yang terakhir yaitu analisis dan conclusion. Continue. Oke, untuk yang pertama objek deskripsinya adalah dalam melakukan support ke customer UT Tanjung Enim, yaitu terutama customer big kami yaitu PT Bukit Asam, di mana kami telah terikat kontrak, yaitu namanya kontrak FMC, Full Maintenance Contract, dan PMC, Preventive Maintenance Contract, di mana di situ tanggung jawab kami adalah melakukan perawatan unit, dan di dalam perawatan unit tersebut itu ada pekerjaan yang krusial menurut kami, yaitu namanya pekerjaan fabrikasi unit. Untuk contoh fabrikasinya, yang pertama ini salah satunya adalah repair attachment. Jadi kami ada excavator, ada dump truck, dan lain-lain. Itu ada bucket, arm, boom, dan vessel. Terus ada pekerjaan ini hand boring atau pekerjaan perbaikan lubang bin. Terus selanjutnya ada repair chassis. Terus ada repair chassis accident atau pekerjaan accident. Terus ada pekerjaan di atas, Yuti memiliki rekanan atau vendor dalam melakukan eksekusinya. Dalam rekanan kami ada 5 yang kami ambil, yang menurut kami patut dinaikkan. Yang pertama adalah PT Universal Tekno Reksa Jaya. Yang kedua adalah PT Karya Teknik. Yang ketiga CV Adam Jaya. Keempat CV Kartika Teknik. Yang kelima PT Cakra. Next. Oke, selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu problem to solve. Jadi atas terbatasnya budget kontrak di kami dengan PTBA, sehingga UT itu diharuskan menentukan ya atau memilih vendor yang terbaik dengan yang pertama itu pasti cost yang kompetitif, terus waktu atau lead time yang cepat atau yang bisa dipertanggungjawabkan, serta kualitas dan integritas yang tinggi. Nah, untuk menentukan kriteria-kriteria tersebut, kami menggunakan metode analitik hierarki proses atau AHP. Dengan solusinya digunakan menentukan vendor fabrikasi untuk support PTBA. Mungkin next. Monggo selanjutnya Pak Kiki atau Pak Khairul. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Galuh. Saya lanjut ya untuk slide berikutnya adalah definition of criteria dan measures. Jadi di sini kan kita menggunakan metode AHP ya untuk mendukung keputusan atau pemilihan vendor dengan tepat ya. Jadi goalnya dari sini adalah kita pemilihan vendor aplikasi yang tepat dengan kriteria adalah tadi cost yang rendah, kemudian kualitas yang baik, lead time yang tepat, dan integritas yang tinggi ya. Nah, integritas itu dibutuhkan ya karena itu kan berkaitan dengan kesepakatan kontrak yang kita perlukan ya, yang kita sepakati gitu ya.
Jadi tadi ada 4 kriteria yang kita ambil, kemudian alternatifnya kita ada 5 vendor. Next. Nah, untuk desain proses dari AAP adalah seperti ini ya. Kita goalnya adalah pemilihan vendor aplikasi yang tepat, kemudian kriterianya tadi support, price, quality, dan lead time. Alternatifnya kita ada 5 vendor. Next, kemudian ini kita juga akan mencoba menggunakan ya, implementasikan penggunaan software super decision ya, yang akan mengkalkulasi nanti hasil dari data-data yang kita collect. Kemudian, nah data measurement kita menggunakan koresponden expert ya. Jadi kita menggunakan 4 expert antara lain dari Plan Production Control, Mas Vicky, kemudian Mas Galuh sebagai Technical Advisor, kemudian dari saya sendiri sebagai supervisor, dan Pak Octavio sebagai profesor. Nah, dari hasil kuesioner ini kita harus memiliki ya syarat ya. Syarat koresponden ini adalah dia sudah harus mengenal vendor tersebut ya, atau mengenali kriteria dari vendor aplikasi dari 5 kandidat tadi. Kemudian kita tiap koresponden tersebut harus memiliki experience ya, interaksi dengan vendor itu lebih dari 1 tahun. Nah, ini contoh kuesioner yang telah kita persiapkan. Selanjutnya, untuk metodologi 1 ini kita dari AHP ini kita menggunakan 2 metodologi ya, yaitu metodologi pertama yaitu kita implementasikan super decision pada setiap koresponden ya. Jadi kita atas data-data kuesioner yang kita terima, kita running dulu, masukin ke decision software super decision ya. Kemudian habis itu hasilnya adalah kita agregat datanya gitu kan. Kemudian yang metodologi kedua adalah kebalikannya ya. Jadi kita agregat data kuesioner dulu dari setiap responden, kemudian kita running hasilnya itu di super decision ya. Dan nanti kita akan bandingkan mana yang terbaik gitu ya, atau lebih simpel atau mana apakah bisa saling menutupi kekurangannya gitu ya. Next. Ya, selanjutnya data calculation akan disampaikan oleh Mas Kiki. Silakan Mas Kiki. Baik, terima kasih Mas Badal. Selanjutnya untuk yang selanjutnya data calculation metode 1, yaitu di mana kita mengambil tadi seperti dijelaskan Mas Wairul, di mana kita melakukan setiap responden kita masukkan ke dalam super decision dan menghasilkan keputusan yang akan keluar, apakah vendor mana yang akan keluar. Yang ini adalah samplingnya Bapak atau Ibu. Nah, kita bisa lihat dari sampling salah satu koresponden kita masukkan di mana tabel-tabel seperti ini, dan untuk meng-cross check apakah koresponden tersebut konsisten atau enggak, kita bisa lihat di tabel di sebelah kanan tabel, yaitu di in korespondensinya kita membuat ada menggunakan perhitungan Excel, dan kita cross check dengan data dari inkonsistensi di dalam software tersebut, di mana dari 4 koresponden yang melakukan kuesioner itu semua data metode 1 itu konsisten, sehingga data-data dari kuesioner tersebut bisa kita lanjutkan untuk membuat sebuah perhitungan atau membuat kalkulasi atas keputusan. Nah, berikut ini evaluasi dari metode 1 didapat bahwa dari 4 kuesioner, 4 koresponden itu ditemukan hasilnya adalah PT UTR Universitas Teknologi Jaya itu yang masuk menjadi nominasi pertama, di mana dilanjutkan bermacam-macam, ada yang di Adam Jaya itu saya sendiri, yang kedua nominasi kedua Adam Jaya, kemudian pada kuesioner Pak Galuh itu yang koresponden kedua adalah karya teknik, bisa dilihat bervariasi urutan 1, 2, 3, dan 4-nya. Akan tetapi yang muncul pertama adalah
PT UTR. Kemudian lanjut lagi untuk data calculation metode kedua yang dimana kita mengagregat dulu data dari kuesioner. Berikut tampilannya. Jadi dari kriteria dari semua data kita masukkan dulu untuk mengagregasi, kemudian akan menghasilkan result yang kita blok warna hijau itu yang akan nanti data itu yang akan kita masukkan ke dalam super decision. Tampilan datanya jadi setiap kriteria akan kita masukkan, akan kita buat agregasi datanya. Kemudian langsung lanjut lagi dari kriteria tersebut. Nah, kita untuk meng-cross-check apakah hasil korespondensinya kita itu agregasinya itu konsisten atau enggak, kita tetap kembali ke perhitungan menggunakan Excel lagi, di mana konsistensi indeks itu didapat dari penjumlahan dan perhitungan, kemudian indeks random itu sudah ditentukan ya tergantung nanti dari berapa kriteria yang menjadi yang dipilih, apakah 4 atau 5. Kemudian didapatlah hasil konsistensi rasionya, yaitu kriterianya itu 0,08, di bawah 1%, di bawah 0,1 berarti masih tergolong konsisten. Kita bisa cross check juga di super decision-nya, di software-nya itu sudah bisa kita lihat hasilnya adalah konsistensinya atau CR-nya itu 0,08, berarti masih tergolong konsisten. Nah, dari hasil kriteria ini itu didapat adalah quality menjadi pilihan nomor 1. Kemudian lanjut di support, price, dan lead time. Kemudian lanjut di sisi lead time, metodologi sama yang perlu kita lihat adalah CR-nya atau konsistensi rasionya itu masuk di bawah 0,1 sehingga itu maksudnya sebagai konsisten, data yang konsisten dan bisa digunakan. Di sini di lead time itu ada PT UTR yang menjadi nominasi pertama. Kemudian di sisi price sama seperti itu juga, yang perlu kita lihat adalah konsistensi rasionya di mana hasilnya 0,01 sangat kecil dan yang muncul sebagai nominasi pertama adalah PT UTR lagi. Kemudian sama di quality di bawah 0,1 juga sehingga jadi langsung bisa kita mengambil kesimpulan PT UTR sebagai muncul nominasi 1. Nah, kemudian dari sisi support juga sama seperti itu, CR-nya 0,03 dari hasil agregasi tadi kita masukkan dan lagi-lagi PT UTR muncul sebagai nominasi pertama. Dan evaluasi dari perhitungan metode 2 ini, pertama adalah kita melakukan pembobotan terhadap nilai kriteria. Jadi kriteria yang pertama adalah data lead time, price, quality, dan support itu adalah ini quality yang jadi nominasi nomor 1 di angka 0,5, kemudian support di 0,2, price di 0,13, dan lead time 0,1. Kemudian kita pecah lagi dari lead time, kita dengan 5 vendor itu UTR di sisi lead time UTR menjadi nominasi 1 dengan nilai 0,45, kemudian di sisi price 0,44 dan sisi quality 0,46 dan sisi support 0,46 juga. Dari hasil evaluasi itu dapat ditarik kesimpulan bahwa kemudian kita ranking lagi, atas dari sini kita ranking seperti ini, itu didapat memang antara Excel dan super decision itu merupakan nilai yang sama, itu ranking pertama itu ditempati oleh UTR, Universitas Teknologi Jaya, dengan nilai bisa kita dengan nilai tertinggi ya, totalnya 0,45, dan sedangkan kalau di super decision dia angka 1 yang muncul. Nah, kita bisa lihat di grafik di bawah seperti itu bisa terlihat nominasi 1, 2, dan 3, di mana nominasi 1 itu UTR, yang kedua Karya Teknik, yang ketiga Adam, yang keempat itu Kartika, dan yang terakhir adalah Cakra. Nah, kemudian selanjutnya adalah analisa dan conclusion-nya. Dari metode 1 dan metode 2 kita bandingkan, itu analisa sebagai berikut. Adalah metode 2 yang lebih mudah digunakan karena dengan mengagregasi semua korespondensi, kita bisa langsung memasukkan ke dalam software. Akan tetapi
kita antara korespondensi itu kita belum bisa menentukan apakah itu dia layak atau konsisten atau tidak, seperti itu. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Vio, atau ada tambahan Pak Vio, mungkin bisa dilanjut. Oke, terima kasih Mas Kiki ya. Ya mungkin tambahan Pak ya untuk analisis dan conclusion-nya dari metodologi pertama dan kedua tadi Pak ya. Ini dari pengolahan data, itu kan dari 4 expert tadi, kita menggunakan 2 metode ya Pak ya. Nah untuk dari 2 metode ini, itu untuk hasilnya, nah, dari kalkulasi data yang dilakukan metode 2 lebih mudah digunakan ya, karena ini dengan mengagregasi kuesioner ya dari koresponden langsung, jadi diolah dengan software super decision. Nah, namun kita tidak mengetahui konsistensi data setiap koresponden. Nah, sehingga perlu dilakukan pembanding. Jadi kita lakukan pembanding dengan menggunakan metodologi ini, metodologi pertama. Nah, untuk next ke set berikutnya untuk kesimpulannya ya. Dari pengolahan data dengan melibatkan 4 expert tersebut, menggunakan 2 metode dihasilkan keputusan pemilihan vendor fabrikasi dengan kriteria yang pertama itu lead time, kemudian price, quality, dan support. Nah, didapatkan hasilnya PT Universal Teknologi Sakjaya menjadi pilihan yang paling tepat ya Pak untuk vendor yang ada di PTBA ini Pak. Mungkin itu Pak ya presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.